Problematika dalam sistem demokrasi selalu lahir dari benturan makna demokrasi sebagai kekuasaan mayoritas yang diperoleh dari kotak suara dengan makna demokrasi sebagai hak-hak minoritas yang harus dijaga dan dipenuhi. Oleh karena itu, kalau tidak dilakukan interpretasi terhadap makna demokrasi, maka demokrasi yang diterapkan hanya akan berakibat pada timbulnya diktatorisme mayoritas ketika kekuasaan hanya bertumpu pada kotak suara, dan diktatorisme minoritas ketika minoritas mengambil jalur ilegal bahkan anarkis untuk memenuhi hak-haknya. Seperti yang terjadi di negara-negara Islam di Timur Tengah, di Mesir, Libya, Suriah, dan juga negara-negara Islam lainnya. Atau yang terjadi hari ini di Amerika Serikat, di mana salah seorang warga Amerika berkulit hitam sebagai minoritas menjadi korban keganasan diktatorisme mayoritas warga kulit putih. Ketika demokrasi barat sudah tidak mampu lagi mengantarkan manusia kepada makna demokrasi yang sebenarnya, yang syarat akan keadilan dan kebebasan, yang syarat akan persamaan, sebagaimana modernisme barat telah gagal mengantarkan manusia ke pintu gerbang kebahagiaan, para pemikir barat melakukan otokritik terhadap sistem demokrasi dan berupaya untuk menyuguhkan paradigma baru yang mampu menggantikannya, berupaya untuk meletakkan sistem yang mampu menghindarkan manusia postmodern dari benturan makna demokrasi, sistem yang juga mampu mendemokrasikan kembali demokrasi. Inilah yang mereka sebut dengan post-demokrasi. Pemikir barat yang pertama kali melakukan otokritik terhadap demokrasi dan menyuguhkan konsep post-demokrasi adalah Colin Crouch pada 1944 Masehi dalam bukunya Coping with Post-Democracy. Akan tetapi kami mengenal gagasan post-demokrasi ini dari salah seorang aktivis muda Islam di Kairo bernama Hazim Salim, salah seorang cendekiawan muda muslim yang ingin membebaskan kaum revolusionis Mesir pasca Arab Spring dari keterpasungannya terhadap demokrasi barat. Dalam program pengayaan Akademi Madrasah Islah wa Tajdid yang kami ikuti di lembaga Yaqzatul Fikr, Hazim Salim mengenalkan gagasan post-demokrasi dengan berlandaskan kepada Al-Quran sebagai paradigma baru yang menjadi titik tengah dari benturan dua makna demokrasi yang kami singgung sebelumnya. Menurutnya, post-demokrasi menurut nilai Al-Quran mampu mengayomi dan merangkul semua partisipan demokrasi yang ada di dalamnya. Setiap elemen masyarakat, siapapun ia, dan dari kelompok manapun ia, baik dari pihak koalisi maupun pihak oposisi, semuanya akan memposisikan diri sebagai pelaku demokrasi dan akan keluar sebagai pemenang. Partisipasi politik masyarakat era post-demokrasi dibangun di atas landasan Al-Quran. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kalian tidak berbuat zalim dan juga tidak dizalimi. Artinya, bagi Anda yang berada di pihak koalisi, tidak boleh menzalimi diri Anda sendiri dan juga menzalimi orang lain yang ada di oposisi. Sebagaimana tidak boleh membuat diri Anda zalim atau membuat orang lain zalim yang ada di oposisi. Begitu juga dengan Anda yang ada di oposisi, tidak boleh berbuat zalim pada diri Anda atau berbuat zalim pada orang lain yang ada di koalisi. Sebagaimana tidak boleh membuat diri Anda zalim ataupun membuat orang-orang yang ada di pihak koalisi berbuat zalim. Maka para partisipan di era post-demokrasi berada di antara dua titik. Tidak berbuat zalim dan tidak membuat orang lain zalim. Posisi tengah ini akan melahirkan nilai-nilai kearifan yang mampu membentuk etika politik para penguasa maupun rakyatnya. Kita akan menemukan nilai kesantunan dan ketulusan dari sisi penguasa
karena mereka tidak menzalimi dan juga tidak membuat rakyatnya zalim. Sebagaimana kita akan menemukan nilai kepercayaan dan ketaatan dari sisi rakyat dan oposisi karena mereka tidak menzalimi dan tidak membuat para penguasa zalim. Dengan demikian, postdemokrasi sangat menjamin stabilitas politik dan ekonomi suatu negara karena setiap elemen masyarakat memiliki etika politik yang mampu menjaga hubungan antara penguasa dan rakyatnya, antara pihak koalisi dan oposisi, sehingga hal ini akan mengarahkan perhatian mereka pada pembangunan negara, bukan saling menjatuhkan, saling caci-mencaci, apalagi berkompetisi licik dalam meraih kursi kekuasaan. Wallahu a'lamu bissawab.